Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ngasih tahu kalian rute kendaraan umum dari Tangerang buat ke Bandung naik kereta cepat. Transportasi yang kita pakai ini tuh kombinasi KRL dan LRT ya, jadi perjalanannya tuh murah dan juga cepat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like supaya bisa kamu simpan videonya buat ditonton lagi nanti. Langsung aja kita ke rute yang pertama. Kalian pergi ke stasiun KRL terdekat dari tempat tinggal kalian. Nah, kebetulan kita tuh yang paling terdekat ada stasiun Cisauk. Jadi pemberhentian pertama kita itu di Pasar Intermoda. Dari Pasar Intermoda, ini tuh ada jembatan panjang banget dan ini kita ikutin aja jalannya. Karena nanti di ujung jembatannya itu langsung nyambung sama KRL Cisauk. Nah, di sepanjang jembatannya itu ada jajanan-jajanan buat kalian yang mungkin pagi-pagi berangkat masih lapar, belum sarapan, kalian bisa pilih gorengannya di sini tuh semua harganya 2000-an gitu deh. Untuk jalan di jembatan panjang ini tuh cuman makan waktu sekitar 5 menitan aja kok. Dibandingin kalau misalnya kalian tuh harus naik taksi online dan kena macet di sekitaran pintu masuk stasiun Cisauk. Buat yang baru pertama kali naik KRL, pastiin kalian udah punya e-money flash dengan saldo minimum 5.000 ya. Tapi buat di perjalanan ini, kita udah siapin saldo 20.000 masing-masing buat sampai ke Halim. Untuk jadwal keberangkatan KRL itu biasanya sekitaran jarak 10 menitan aja udah selalu ada kereta yang lewat gitu. Tapi buat mastiin kalian bisa cek jadwalnya di Google. Contoh kayak ketik aja gitu jadwal Cisauk ke Tanah Abang. Nah, nanti tuh muncul jam-jam detailnya mereka berangkatnya jam berapa aja. Dan ini kita naik kereta yang jam 9 pagi. Kita milih berangkat jam 9 pagi karena kalau misalnya weekdays jam segini tuh biasanya kereta udah nggak terlalu rame karena orang-orang udah pada berangkat kerja lah, udah pada berkurang gitu. Jadi kemungkinan kalian dapat tempat duduk tuh lebih besar karena kalau misalnya perjalanan kita ke pemberhentian pertama tuh cukup panjang, yaitu kita ke Tanah Abang. Kalau misalnya berdiri 41 menitan kan lumayan, soalnya kan perjalanan kita tuh bakal lebih banyak jalan banget deh. Udah ngelewatin stop yang cukup banyak dari Cisauk, ini kita turun di stasiun Tanah Abang. Nah, turunnya itu hati-hati, jangan lupa lihat ke bawah, dan langsung aja kita tuker koridor peron. Caranya kita naik aja ke atas, bisa naik tangga ataupun naik eskalator. Terus nanti pas kita udah naik di atas, kita cari panah yang ke arah peron 3. Peron 3 ini tuh tujuannya ke arah Manggarai gitu, tapi nanti kalian gak usah sampai Manggarai dan gak usah sampai seterusnya, kalian turunnya di Sudirman aja. Nah, terus tips dari aku, karena ini perjalanannya tuh banyak naik kendaraan umum, kalian mendingan tuh bawa barang bawaannya tuh yang kalian gampang bawa-bawa aja gitu, kayak tas ransel lah atau misalnya satu tas tenteng gitu yang nggak terlalu ribet karena bisa jadi ada kemungkinan kayak gini nih pas kita nyampe si eskalatornya lagi nggak berfungsi jadi harus naik turun tangga kan lumayan juga tuh. Dan ini kereta kita selanjutnya udah nyampe. Ini kita belum tap lagi ya guys, jadi masih tap in yang dari Cisauk tadi. Ini kita langsung naik aja dan langsung cari tempat duduk kalau misalnya dapat. Kurang lebih ini kita naik jam 9.56an lah dari Tanah Abang menuju Sudirman. Sebenarnya tuh jadwal berangkat ke Bandung naik kereta cepat tuh nanti jam 1, tapi kita tuh sengaja berangkatnya 4 jam lebih awal supaya jalannya tuh nanti lebih nyantai. Jadi ada waktu buat istirahatnya gitu, nggak kejar-kejaran. Dan ini kita udah sampai di stasiun Sudirman. Pas sudah nyampe di stasiun Sudirman, di sini itu kita nyari cara supaya buat nyebrang ke peron sebelah. Karena yang nyambung sama LRT Duku Atas itu si peron sebelah ini. Jadi ini kita ikutin petunjuk aja, kita naik ke atas, terus turun langsung ke peron sebelah. Di sini soalnya simple sih, cuman ada 2 peron aja. Selain naik tangga ke atas dan turun ke bawah, terus nyebrang ke peron sebelah, ternyata tuh di ujung sana itu tuh ujung peron yang tadi kita turun itu tuh bisa langsung nyebrang sebenarnya ke LRT sini. Cuman ya udahlah. Untuk pelajaran kalian aja. Ini kita udah nyampe, kita udah sampai di ujung peron yang tadi kita udah nyebrang, di ujung situ kita tap out aja. Ini kita udah tap out dari KRL, kita udah mau ganti moda transportasi, kita mau naik LRT. Nah, untuk menuju ke LRT ini kita tuh harus ngelewatin JPM Duku Atas. Nah, JPM Duku Atas ini tuh baru jadi. Dan kalian beruntung banget, ini eskalatornya juga udah nyala. Ini kita naik aja ke atas, karena emang cukup tinggi ya, kalau misalnya eskalatornya nggak naik, bayangin aja, ya ampun naik tangganya.
Udah naik ke atas, ini itu di lantai 2-nya JPM Duku Atas. Ini kita langsung lihat aja signage-nya stasiun LRT Duku Atas. Nah, si stasiun LRT Duku Atas ini posisinya ada di lantai 3. Jadi kita nyebrangin aja si jembatan ini, JPM ini. Enak kok, jalannya adem. Kalian cari tangga atau misalnya eskalator buat akses naik ke atas. Kalau nggak mau terlalu buru-buru, di sini juga kalian bisa foto-foto sambil jalan atau misalnya mampir dulu buat beli cemilan, beli minum, atau misalnya duduk dulu makan karena di sini tuh lagi banyak banget stall-stall yang jual makanan. Jadi kalian bisa beli makanan dari situ terus duduk makan di sini. Di sana ada tempat duduknya kok. Dan sekarang ini kita naik ke atas, kita mau menuju ke LRT yang ada di lantai 3. Emang dari tadi tuh paling banyak banget kita naik tangga ya, makanya pokoknya kalian tuh harus targetnya kalau ada eskalator gunakanlah. Kalau bisa dapet tempat duduk, dapet tempat duduk. Cuman kalau misalnya dihitung-hitung, sebenarnya jalannya nggak terlalu yang kayak panjang dan lama banget gitu kok. Ini kayak udah sekitar jam 10.15-an, ini kita udah nyampe di pintu LRT. Dan ini kita masuk aja, siapin lagi e-money kita, flash kita buat masuk dan tap di sini. Ini kalau nggak salah tuh tarifnya 5 ribuan gitu, dan saldo yang harus kalian punya minimum di e-money itu sekitar 10 ribuan. Jangan lupa juga tabnya ikutin panah ya, jangan sampai salah tuh pas lagi peresmian LRT. Masuknya yang tap di mana, masuknya di mana gitu. Kalian lihat panahnya, tap di mana, masuk sebelah mana. Terus begitu kalian udah masuk, ini kalian langsung naik aja ke peron yang pertama karena kayaknya yang peron kedua tuh cuman buat kedatangan pulang gitu. Peron 1 tuh emang yang kayak buat pergi gitulah LRT. Nah, nanti di LRT sini itu dia langsung ada 2 tujuan gitu. Ada Harjamukti sama satu lagi itu Jatimulya. Jadi kalian mungkin bisa tanya aja ke petugasnya, ini yang lagi mau lewat tuh ke Jatimulya apa Harjamukti. Kalian harus naiknya yang ke Jatimulya. Karena kalau misalnya ke Harjamukti nanti berarti kalian harus transit di Cawang. Kalau misalnya Jatimulya kalian udah tinggal duduk adem aja nikmatin perjalanan gitu terus-terus sampai kalian nyampe di Halim. Untuk perjalanan dari LRT Duku Atas ke LRT Halim ini, stopnya tuh cukup panjang, sekitaran 7 stopan gitu. Jadi emang kalian nikmatin aja sih jalanan yang ada di sini tuh, sambil kalau misalnya kalian suka nonton Studio Ghibli, Spirited Away, nah ini hawa-hawanya tuh bener kan? Kayak pas lagi di keretanya itu loh. Dan tadi itu kita di LRT Duku Atas, kita naik yang jam 10.21. Kita udah ngelewatin sekitaran ya 7 stopan gitu. Kurang lebih buat sampai ke LRT Halim itu nyampenya hampir jam 11-an gitulah, 10.53 gitulah kita baru nyampe di Halim. Ini tips juga buat kalian yang mungkin baru pertama kali naik transportasi umum, KRL atau misalnya LRT. Jangan heran kalau misalnya semua orang kalau udah masuk ke dalam kereta tuh pada diem, cep gitu. Karena emang di dalam kereta tuh nggak boleh ngomong, jadi mungkin kayak kebiasaan pas lagi pandemi sampai sekarang masih ada gitu. Dan ini kita udah sampai di stasiun Halim KCIC. Lumayan kan tuh dari Tangerang sampai ke Halim cuman 2 jam aja, terus budgetnya juga nggak terlalu banyak. Tadi KRL 3.000, terus abis itu naik LRT 5.000, abis itu udah deh. Waktu turun di LRT Halim, ini kalian langsung turun aja dan ikutin signage yang tulisannya kereta cepat. Nah, kalau misalnya kereta cepat ini, tiketnya itu kalian bisa beli langsung atau kalian beli di apps-nya gitu deh, di Whoosh gitu kan kalian beli. Kalau aku sendiri sih lebih senang belinya di hari-hari sebelumnya. Takutnya kan kalau misalnya beli on the spot gitu, kita nggak bisa dapetin tempat duduk yang kita mau kan. Belum lagi kalau misalnya emang berangkatnya tuh pengen udah di waktu tertentu, ternyata pas udah cek jadwal nggak ada atau kosong. Terus belum lagi kalau pas lagi nyampe nih bingung kan, tempatnya gede, terus bingung lah lihat-lihat arah jalannya. Cuman karena ini emang tempatnya masih baru, terus belum kebuka akses lebih gede lagi, terus belum ramai juga orangnya. Jadi kelihatan aja sih orang lagi jalan kemana, ya udah kurang lebih situlah. Overall, perjalanan dari Tangerang ke kereta cepat Halim ini makan waktu 2 jam. Budget murmer di bawah 20.000. Yang penting siapin stamina buat jalan, sama berangkatnya tuh agak pagian aja biar nggak terlalu buru-buru. Next, kita bakal kasih tahu ke kalian pengalaman kita naik kereta cepat Bandung-Jakarta 30 menit. Beneran 30 menit gak sih? Karena pengalaman kita tuh beda.
Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi videonya sebelum naik kendaraan umum ke kereta cepat Halim bareng teman, keluarga, atau pasangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!